Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha yang mempunyai niat untuk melenyapkan para bandar narkoboy. Dan semua ini berawal gara-gara narkoboy putranya meninggal dunia. Tapi saat menjalankan misinya, dia juga ikut tewas. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tontonnya. Film dimulai di mana seorang pria bernama Tino sedang berusaha membujuk pacarnya supaya tidak pergi meninggalkannya. Tapi pacarnya tetap pergi karena dia sudah muak melihat si Tino yang hobi mabuk-mabukan serta pekerjaannya sebagai gangster. Setelah pacarnya pergi, si Tino pun menemui Cindy Zhang di sebuah klub malam, lalu menyampaikan perintah si bos. Film berlanjut, si Tino dan si Dijang sudah berada di hadapan bos mereka. Si bos pun menyuruh si Tino untuk menghukum si Dijang karena si Dijang sudah melanggar peraturan, yaitu menjual narkoboy di wilayahnya. Dengan terpaksa si Tino menghukum sahabat yang sudah 20 tahun bersamanya. Singkat cerita, si Dijong terus melanjutkan bisnis narkoboynya, sedangkan si Tino sudah meninggalkan dunia premanismenya dan memulai kehidupan baru sebagai pengusaha dan berkenalan dengan seorang wanita karir bernama Cynthia yang kelak menjadi rekan bisnis sekaligus teman hidupnya. 15 tahun telah berlalu, perusahaan si Tino semakin berkembang pesat hingga dia dan istrinya mendaftarkannya di bursa efek. Sedangkan si Dijong tiba di pabrik rumah potong hewannya, si Dijong menghajar seorang anggotanya yang berkhianat, dan pabrik ini hanya sebagai kamuflase untuk menutupi bisnis haramnya. Malam harinya saat masih di kantor, sekretarisnya memberikan sebuah amplop yang ternyata isinya adalah surat dan foto seorang anak laki-laki dari mantan pacarnya dulu. Si mantan juga memberitahu kalau saat ini dia sedang mengidap kanker stadium akhir dan dia mengkhawatirkan putranya yang menjadi pecandu. Untuk itu dia memohon supaya si Tino menjaganya saat dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Film berlanjut, si Tino pergi ke Filipina untuk menemui anaknya. Tapi saat baru bertemu, dia justru merasa sedih karena anaknya lebih memilih bunuh diri karena putranya merasa kalau dia akan ditangkap gara-gara pengaruh narkoboynya. Besok harinya saat mengunjungi tempat rehabilitasi pecandu narkoboy, dia teringat masa kecilnya di mana ayahnya seorang pecandu juga. Setelah itu dia memberikan bantuan kepada panti tersebut. Sedangkan di negaranya si Cynthia sedang konsultasi dengan seorang dokter dan dia merasa sedih karena kemungkinan dia hamil sangat kecil, padahal mereka berdua sudah menantikan kehadiran seorang anak. Besok harinya, polisi Hong Kong di bawah kepemimpinan Kapten Choi baru selesai menangkap bandar kecil. Hingga tak berapa lama dia menerima telepon dari informannya yang memberitahu kalau seorang bandar besar yang bernama Abbas akan mengirimkan narkoboy kualitas tinggi senilai 100 juta dolar. Singkat cerita, si Tino sudah kembali ke negaranya dan secara diam-diam dia meretas komputer yang ada di markas polisi. Dia pun mengambil data-data para bandar narkoboy yang ada di komputer tersebut. Hingga besok harinya dia menyerahkan daftar tersebut kepada teman lamanya yang bernama Jack supaya melenyapkan mereka. Singkat cerita,
Kapten Choi dan anggotanya gagal saat ingin menangkap dua kelompok yang ingin melakukan transaksi sesuai laporan informannya. Karena tiba-tiba kelompok si Jack datang menyerang dan membawa kabur narkoboynya. Film berlanjut, si Tino menemui mantan bosnya dulu. Mantan bosnya pun memuji kesuksesan si Tino sekarang ini. Tapi dia juga kecewa melihat jaringan narkoboy yang dimiliki si Dijang semakin berkembang. Dan si bos menyesal tidak membunuhnya dulu. Di kantor polisi, Kapten Choi melapor ke atasannya kalau saat ini mereka sedang menahan seorang dari kelompok yang menyerang mereka. Tapi dia masih kritis. Dia pun berharap pria itu cepat siuman supaya mereka tahu kelompok yang mengambil narkoboynya. Hingga malam harinya Kapten Choi menemui dan membawa si Dijang yang baru selesai bertemu dengan bandar lain. Tapi belum sempat mengambil keterangan, Kapten Choi menerima laporan dari anggotanya tentang truk yang dibawa kabur. Saat ini berada di depan kantor mereka. Kapten Choi pun kaget melihatnya. Dia pun bertanya kepada si Dijang yang kebetulan lewat, apa dia yang mengirimnya? Tapi si Dijang justru mengejeknya sebagai polisi bodoh. Besok harinya si Dijang menyuruh anggotanya untuk mengedarkan narkoboynya. Tapi selesai mengedarkan barangnya, tiba-tiba tembak orang tak dikenal. Hingga berita ini pun menjadi viral karena sudah 3 kali dalam sebulan ini kejadian yang sama. Belum lagi setelah itu kelompok tak dikenal juga menyerang pabrik milik si Dijong. Dan si Dijong merasa marah mendengar laporan anggotanya. Singkat cerita, si Dijong serta bandar yang lain sedang membahas tentang penyerangan yang sedang mereka alami. Si Dijong pun memberi usul supaya menculik anggota penyerang yang sedang koma. Hingga malam harinya, anggota yang sedang koma baru siuman. Ternyata dia adalah si Jack yang dibayar si Tino. Tapi tak berapa lama terjadi baku tembak antara anggota si Dijong dengan kelompok bersenjata yang ingin menyelamatkan si Jack. Dan Kapten Choi tidak bisa mengejarnya. Setelah berhasil membawa si Jack ke tempat di mana si Tino sedang menunggu, si Tino pun menyerahkan tas yang berisi uang sebagai bekal si Jack melarikan diri. Sedangkan di tempat lain, si Dijong merasa kesal dengan kegagalan anggotanya. Besok harinya, si Tino yang juga menjabat ketua komite anti narkotika menyerahkan piala pada siswi yang memenangkan kompetisi film pendek anti narkotika. Dan ternyata pemenangnya adalah putri Kapten Choi. Saat bertemu Kapten Choi, si Tino pun memuji kepintaran putrinya. Dan dia berharap Kapten Choi melenyapkan semua bandar narkoboy di negara mereka. Tapi Kapten Choi justru menjawab itu semua tidak segampang membicarakannya, karena bandar besarnya orang kaya serta berkuasa. Film berlanjut, si Tino dan istrinya bertemu dengan si Dijang di pacuan kuda. Sebelum perlombaan dimulai, si Dijang menyinggung tentang si Jack dan menyuruh si Tino supaya tidak mengganggunya. Tapi si Tino justru memberi peringatan, siapapun yang menyentuh narkoboy akan dibunuhnya. Pada suatu malam, si Tino membawa istrinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan bosnya yang sudah meninggal dunia. Tapi saat mau pulang, dia bertemu si Dijong dan terjadi ketegangan di antara mereka. Melihat itu, wartawan pun bertanya apa hubungan mereka yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan itu, si Dijong merasa senang. Setelah itu dia menceritakan masa lalu si Tino yang pernah menjadi anggota gangster dan pernah memimpin perkelahian antar geng yang mengakibatkan 7 orang tewas dan banyak yang terluka. Sedangkan di belakangnya Kapten Choi mendengarkan dengan serius. Setelah sampai di rumah, si Cynthia bertanya kepada si Tino apalagi rahasia yang disembunyikan darinya, karena dia merasa telah dibohongi selama ini. Awalnya si Tino menjawab tidak ada, tapi si Cynthia justru menyerahkan
surat yang dikirim mantan pacarnya dulu. Mau tidak mau dia pun minta maaf dan mengatakan kalau itu semua sudah masa lalu. Sambil menangis, si Cynthia juga ngomong kalau dia akan pergi meninggalkan si Tino. Sedangkan di rumahnya, Kapten Choi menghibur putrinya yang sedang menangis karena sahabatnya bunuh diri gara-gara pengaruh narkoboy. Besok harinya, putri Kapten Choi menunggu si Tino di depan kantornya, tapi saat bertemu dia justru pingsan. Di rumah sakit, si Tino mengatakan kepada Kapten Choi sudah saatnya mereka kerjasama memberantas peredaran narkoboy. Tapi Kapten Choi justru menuduh si Tino munafik. Mendengar itu, si Tino pun menceritakan tentang putranya yang tewas gara-gara pengaruh narkoboy. Makanya dia sangat benci melihat bandar narkoboy. Film berlanjut saat baru tiba di depan kantornya. Wartawan bertanya kepada si Tino tentang tanggung jawab sebagai ketua komite anti narkotika, di mana seorang siswa meninggal gara menggunakan narkoboy. Merasa kesal disalahkan, si Tino pun mengumumkan akan memberi hadiah 100 juta dolar bagi siapa yang berhasil membunuh bandar terbesar narkoboy. Dan sejak hari itu, seluruh media cetak memberitakan tawaran yang diberikan si Tino. Sedangkan di markas polisi, mereka juga merasa bingung siapa gembong narkoba terbesar yang dimaksud si Tino. Hingga sore harinya, seorang pria misterius mengantar paket berisi flash disk yang isinya nama-nama bandar besar di kota mereka. Film berlanjut, kelompok yang dibayar si Tino mulai menghancurkan pabrik milik 3 orang bandar narkoboy. Polisi pun menyimpulkan kalau bandar terbesar adalah si Di Jong karena cuma dia yang tidak diganggu. Hingga besok harinya, Kapten Choi menemui si Tino. Dia pun menyuruh si Tino mencabut hadiahnya karena situasi sudah tidak terkendali. Tapi si Tino menolaknya karena dia ingin menegakkan keadilan kepada masyarakat. Sore harinya, si Di Jong mengadakan konferensi pers dan menolak semua tuduhan yang mengatakan kalau dia bandar narkoboy terbesar. Tapi gara-gara pemberitaan tersebut, nama baiknya jadi rusak. Dengan muka sedih, dia pun meminta perlindungan polisi karena nyawanya terancam gara-gara tawaran yang dibuat si Tino. Dan sejak saat itu, Kapten Choi dan anggotanya selalu mengawal si Di Jong. Singkat cerita, si Tino menuruti keinginan istrinya untuk berpisah. Tapi saat mau pulang, mereka justru ditembaki dan si Cynthia pun tewas. Malam harinya, si Tino melakukan persiapan. Setelah itu, dia dan anggotanya menyerang rombongan si Di Jong yang dikawal polisi. Dan terjadilah pertempuran hingga menewaskan si Tino dan si Di Jong. 만두 못. 미소진, 다리 다 밀리지 마. Akhir cerita, ternyata sebelumnya si Tino sudah meninggalkan pesan kepada putri Kapten Choi supaya mendirikan pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoboy dengan harta yang ditinggalkannya. Dan film pun selesai.